Nah, soal Jawa Barat, ketika kemudian mereka bilang, Pak Anies sayang Anda bisa berdampak di sana. Tapi saya melihat ini sesuatu yang bagi saya bukan hal yang aspirasi bawah. Oke. Terus yang kedua, saya melihat panggilan rakyat Jakarta itu adalah keinginan untuk mengembalikan kondisi yang sudah ada. Di Jawa Barat kan saya tidak merasakan itu. Hal lain adalah ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Kalau nggak dapat pekerjaan A, terus pindah pekerjaan B, yang kemudian diputuskan begitu saja, yang penting saya dapat pekerjaan. Bukan, saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi saya juga tidak ingin catatannya itu karena ada kesempatan maka ambil. Enggak, kita sedang berbicara tentang memberikan dampak, dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada soal posisi. Hitung-hitungan elektoral juga menjadi pertimbangan, kemungkinan bahwa potensi kemenangan itu tidak terlalu besar di Jawa Barat dibandingkan misalnya dengan hasil hitungan survei di Jakarta. Faktor yang ketiga, saya menghormati juga di sana sudah teman seperjuangan kemarin, Pak Saihu, beliau sudah menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan sudah diajukan. Tidak tepat bila saya kemudian menyatakan diri sebagai calon gubernur berhadapan dengan teman seperjuangan yang kemarin berjuang bersama-sama. Adapun suara, sebenarnya basis suaranya sekitar 31-32% ketika Pilpres kemarin. 31,67%, Mas. Ya. Anda meraih suara di Jawa Barat. Betul. Nah, sebetulnya kalau basis suara ada modal di situ. Dan dalam pilkada yang penting di atas 30%. Tapi lagi-lagi ini bukan soal elektoral saja. Ini bukan soal elektoral saja. Ini adalah soal bagaimana kita memilih untuk terlibat dalam proses politik karena ada dasar nilai, dasar ideologi yang tepat. Menurut saya ideologi yang bersama itu adalah aspirasi. Oke, jadi kemudian Anda menolak tawaran yang disampaikan oleh PDI Perjuangan. Tetapi kemudian yang beredar setelah itu ada statement, minimal statement dari Ketua DPD PDI Jawa Barat, Ono Surono. Ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ketika wartawan bertanya spesifik menyebut Mulyono. Jadi sementara tadi Anda katakan yang menolak tawaran itu Anda, tetapi kemudian muncul statement yang lain yang bilang seolah-olah ini ada tangan-tangan yang menghalangi. Ada satu lagi, di dalam proses ini saya sampaikan juga bahwa bila aspirasi ini hanya diusung oleh satu partai, maka perjuangan itu lebih rumit. Jadi Anda mensyaratkan ada partai lain yang mengusung di luar PDI Perjuangan? Ya, harus. Sehingga ada dua partai, dan dari situ kemudian kita bisa, saya bilang ini saya mempertimbangkan kalau bisa ada dua partai. Dan Anda mengharapkan partai apa? Karena kan Gerindra sudah punya calon. Kemudian PKS bersama Nasdem juga sudah punya calon begitu. Gerindranya bersama Golkar. Jadi Anda mengharapkan partai apa sebetulnya yang juga akan bisa mengusung Anda? Saya tahu landscape Jawa Barat. Dalam artian siapa dicalonkan, yang saya tahu hanya Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Saihu sebagai calon. Yang lainnya kita belum tahu. Jadi ketika saya sampaikan itu, mereka bicarakan. Nah, nampaknya ada partai-partai yang belum atau masih bisa mengusulkan, tapi tidak bisa mengusulkan. Dan saya rasa itu yang menjadi dugaan saya, itu yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa Pak Ono menceritakan bahwa ada kendala. Itu adalah assessment saya.